bisa jadi kenapa kita susah menghafal Al-Quran, karena komen-komen kita di sosial media. Bisa jadi kenapa kita nggak bisa dapat jodoh, karena komen-komen kita di sosial media. Bisa jadi kenapa kita tidak bisa dapat rezeki, karena komen-komen kita di sosial media. Kita mengatakan yang buruk untuk orang lain, ternyata keburukan itu kembali lagi kepada orang yang mengatakannya. Coba lagi gagal, ulangi lagi, gagal, ulangi lagi, terus saja sampai benar-benar sampai di level istiqomah. Kalau kita bisa kekeh, kita bisa. Pokoknya saya pengen banget jadi orang yang istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Maksud Allah, coba lagi. Udah berhasil, coba lagi. Ciri perempuan soleha yang menurut surat Ar-Rahman itu adalah hurum maqsuratun fil khiyam. Dia cantik. Hurun, matanya lebar, cantik kan, simbol kecantikan. Dia cantik, tapi dia maksuratun fil khiyam, nggak mau kelihatan orang. Coba, udah cantik nggak mau kelihatan orang, itu baru namanya perempuan siratum mustaqim. Belajar dari siapa? Belajar dari Maryam. Maryam itu cantik banget, tapi nggak mau kelihatan orang. Kalau ini nggak banget cantiknya, pengen kelihatan orang banyak. Padahal di PP-nya kalau orang lihat biasa-biasa aja, cuma dianya aja yang selfie. Merasa saya kok cantik banget sih, gitu ya. Jatuh cinta kepada diri sendiri. Perempuan yang soleha itu justru dia makin cantik, makin gak mau kelihatan. Kenapa kita jarang melihat keajaiban? Karena ucapan kita itu belum selaras dengan hati kita. Gak yakin-yakin amat sama Allah. Sering bilang la haula wala quwata illa billah, tapi kita masih yakin ada kekuatan lain yang mempengaruhi hidup kita. Padahal kata Nabi kepada Ibnu Abbas, kalau semua orang berkumpul dan ingin menolong kamu, mereka tidak dapat menolong kamu kecuali dengan seizin Allah. Kalau mereka semua berkumpul ingin mencelakai kamu, mereka tidak bisa mencelakai kamu kecuali dengan ketetapan Allah. Allah, di tangannya lah segala kebaikan, di tangannya lah segala kerajaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Percaya enggak kita dengan ayat itu? Jawab dengan hati kita masing-masing. Kalau kita percaya, baru terjadi keajaiban dalam hati kita. Kita harus belajar percaya Allah itu emang senang kalau kita banyak-banyak minta. Jangan suudzon sama Allah terus bilang, nggak enak banyak minta, amal saya sedikit, mending saya beramal aja nggak usah banyak minta. Jangan memperlakukan Allah seperti kita memperlakukan makhluk. Orang kalau kita banyak minta, dia akan kesulitan, lama-lama dia akan merasa terganggu. Tapi Allah kalau nggak diminta, dia marah. Manusia kalau kita minta banyak-banyak, dia marah. Allah kalau kita nggak minta, dia malah marah. Masya Allah ya, luar biasa. Allah tuh senang banget kalau hambanya meminta. Sehingga hamba yang paling Allah cintai di antara hamba-hambanya, hamba yang paling banyak menengadahkan wajah dan telapak tangannya. Ilahi, ilahi, minta sama Allah. Allah tuh suka banget diminta. Makin romantis doa sama Allah, Allah tuh makin senang. Dan Allah tuh senang banget sama orang yang rajin berdoa. Kalau ada yang bilang jangan banyak-banyak doa, malu sama Allah, nggak enak gitu, itu salah. Manusia kalau kita banyak minta, dia nggak suka. Tapi Allah justru dia nggak suka kalau kita nggak minta. Sehingga doa itu dalam Islam dianggap sebagai ibadah. Orang yang paling Allah cinta itu justru yang banyak minta. Dikit-dikit ya Allah, dikit-dikit ya Allah, gitu tuh Allah suka banget. Orang yang nggak pernah doa itu adalah orang yang sombong, ngerasa dia bisa hidup sendiri tanpa Allah. Orang justru makin banyak doa menunjukkan penghambaan dirinya bagus kepada Allah. Dia ngerasa la haula wala quwata, saya tuh nggak punya daya dan upaya sama sekali, illa billah. Makanya minta kepada Allah. Sal tu'toh, minta pasti dikasih sama Allah. Siapa yang bertakwa atau taat kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Siapa yang taat kepada Allah, Allah kasih rezeki yang tidak terduga-duga. Siapa yang taat kepada Allah, Allah mudahkan setiap urusannya. Keep the faith, as-thiqah billah. Percaya deh sama Allah. Karena ngandelin Allah, Allah mudahkan urusannya. Selalu kayak gitu. Kalau melakukan sesuatu karena Allah, selalu Allah mudahkan. Tapi kalau kita tidak melibatkan Allah, bara'atum minallah, Allah berlepas tangan. Dan kalau Allah berlepas tangan, siapa lagi yang bisa memudahkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala?
Libatkan Allah. Kalau kita sedang di-hate orang lain, baik di sosial media, ataupun di dalam rumah kita, ataupun di dalam grup WhatsApp kita, ataupun dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau kita nggak bisa ngomong khairan, maka mending diam saja, minta sama Allah. Nanti Allah yang akan membela kita. Cara Allah membela gimana Ustadz? Allah punya banyak cara, tidak usah kita yang mendikte Allah. Kadang-kadang cara Allah ngebela kita bukan dengan tabayun, bukan dengan cara dibela kasus itu. Ketika seseorang membuat kita sedih, Allah akan mengutus orang lain untuk membahagiakan kita. Ketika seseorang menghina kita, Allah akan utus orang lain untuk memuji kita. Ketika seseorang merendahkan kita, Allah akan mengutus orang lain untuk menghargai dan memuliakan kita. Itulah bentuk dari pembelaan Allah Subhanahu wa taala.